Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life hari ke-13. Penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Tuhan menghendaki Anda seutuhnya. Anda tidak ingin hanya sebagian dari kehidupan Anda. Ia meminta segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan Anda. Tuhan tidak tertarik pada komitmen setengah hati, ketaatan sebagian, serta sisa-sisa uang dan waktu Anda. Ia menghendaki pengabdian penuh, bukan kepingan kehidupan Anda. Seorang perempuan Samaria pernah mencoba berdebat dengan Yesus tentang waktu, tempat, dan gaya penyembahan yang terbaik. Yesus menjawab bahwa masalah-masalah eksternal itu tidak relevan. Di mana Anda menyembah tidaklah sepenting mengapa Anda menyembah dan seberapa besar Anda mempersembahkan diri kepada Tuhan ketika Anda menyembah. Ada cara menyembah yang benar dan salah. Alkitab berkata, marilah kita bersyukur dan menyembah Tuhan dengan cara yang akan menyenangkan Dia. Jenis penyembahan yang menyenangkan Tuhan mempunyai 4 karakteristik. 1. Tuhan senang jika penyembahan kita tepat. Orang sering berkata, aku suka membayangkan Tuhan sebagai. Kemudian mereka membagikan ide tentang Tuhan seperti apa yang ingin mereka sembah. Tetapi kita tidak dapat begitu saja menciptakan gambaran Tuhan sendiri lalu menyembahnya. Itu adalah penyembahan berhala. Penyembahan harus didasarkan pada kebenaran firman, bukan pendapat kita sendiri tentang Tuhan. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah dalam kebenaran berarti menyembah Tuhan sebagaimana Ia adanya, seperti yang disingkapkan dalam Alkitab. 2. Tuhan senang jika penyembahan kita autentik. Ketika Yesus berkata bahwa Anda harus menyembah dalam roh, Ia tidak sedang membicarakan Roh Kudus, melainkan roh Anda. Tuhan menciptakan Anda segambar dengan Dia. Jadi Anda adalah roh yang tinggal dalam suatu tubuh, dan Tuhan merancang roh Anda untuk berkomunikasi dengannya. Penyembahan adalah roh Anda merespon roh Tuhan. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu, yang dimaksudkannya adalah bahwa penyembahan itu harus murni dan sepenuh hati. Itu bukan hanya soal mengucapkan kata-kata yang benar. Anda harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Pujian tanpa kesungguhan hati sama sekali bukanlah pujian. Itu sama sekali tidak berharga dan adalah penghinaan kepada Tuhan. Ketika kita menyembah, Tuhan memperhatikan kata-kata kita dan melihat sikap hati kita. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena penyembahan melibatkan sikap sukacita di dalam Tuhan, penyembahan melibatkan emosi Anda. Tuhan memberikan Anda emosi supaya Anda dapat menyembahnya dengan perasaan yang dalam. Tetapi emosi itu harus murni, bukan pura-pura. Tuhan membenci kemunafikan.
Ia menginginkan kasih Anda yang jujur dan sebenarnya. Kita dapat menyembah Tuhan dengan tidak sempurna, tetapi kita tidak dapat menyembahnya tanpa ketulusan. Tentu saja ketulusan saja tidaklah cukup. Anda dapat tulus secara keliru. Itulah sebabnya baik roh maupun kebenaran dibutuhkan untuk penyembahan. Penyembahan harus tepat dan autentik. Penyembahan yang menyenangkan Tuhan adalah yang penuh kedalaman emosional dan kedalaman doktrinal. Kita memakai hati dan pikiran kita. Pada masa kini, banyak orang menyamakan rasa tergugah secara emosional oleh musik dengan rasa tergugah oleh roh. Tetapi keduanya tidak sama. Penyembahan yang sebenarnya terjadi ketika roh Anda merespon Tuhan, bukan merespon suatu nada musik. Nyatanya, sebagian lagu sentimental dan introspektif bahkan sering menghalangi penyembahan karena lagu-lagu itu mengalihkan sorotan dari Tuhan dengan memusatkan pada perasaan kita. Gangguan terbesar dalam penyembahan adalah diri Anda sendiri, kepentingan dan kekhawatiran Anda tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda. Orang-orang Kristen sering berbeda pendapat tentang cara yang tepat dan autentik untuk mengekspresikan pujian kepada Tuhan. Tetapi argumentasi ini biasanya hanyalah cerminan dari perbedaan kepribadian dan latar belakang. Banyak bentuk pujian disebut dalam Alkitab. Di antaranya adalah pengakuan, menyanyi, berseru, berdiri untuk menghormati, bersujud, menari, membuat keriuhan yang penuh sukacita, bersaksi, memainkan instrumen, dan mengangkat tangan. Gaya penyembahan yang terbaik adalah yang paling merepresentasikan keautentikan kasih Anda kepada Tuhan berdasarkan latar belakang dan kepribadian yang Tuhan berikan kepada Anda. Teman saya, Gary Thomas, melihat bahwa banyak orang Kristen kelihatannya terjebak dalam kebiasaan penyembahan, rutinitas yang tidak memuaskan, bukan persahabatan yang penuh gairah dengan Tuhan. Karena mereka memaksakan diri mereka untuk memakai gaya penyembahan yang tidak cocok dengan cara yang Tuhan bentuk dalam diri mereka secara unik. Gary bertanya-tanya, jika Tuhan memang sengaja membuat kita berbeda, mengapa setiap orang diharapkan untuk mengasihi Tuhan dengan cara yang sama? Ketika ia membaca buku-buku Kristen klasik dan mewawancarai orang-orang percaya yang telah dewasa, Gary menemukan bahwa orang-orang Kristen telah memakai banyak cara selama 2000 tahun untuk menikmati keakraban dengan Tuhan. Kegiatan di luar gedung, belajar, menyanyi, membaca, menari, membuat karya seni, melayani orang lain, berdiam diri, menikmati persekutuan, dan mengikuti banyak kegiatan lainnya. Dalam buku Secret Pathways, Gary menuliskan 9 cara orang mendekati Tuhan. Naturalis adalah orang-orang yang paling terinspirasi untuk mengasihi Tuhan dengan berada di alam bebas. Mengasihi Tuhan dengan panca indera mereka dan mengapresiasi penyembahan yang indah yang melibatkan penglihatan, rasa, penciuman, dan sentuhan, bukan hanya pendengaran. Tradisionalis mendekati Tuhan melalui ritual, liturgi, simbol, dan struktur yang tidak berubah. Asketik memilih untuk mengasihi Tuhan dalam keheningan dan kesederhanaan. Aktivis mengasihi Tuhan melalui konfrontasi melawan setan, pergumulan melawan ketidakadilan, dan bekerja untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Gary Gaver
mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang lain dan menyediakan kebutuhan mereka. Antusias mengasihi Tuhan melalui perayaan. Kontemplatif mengasihi Tuhan melalui pemujaan. Intelektual mengasihi Tuhan melalui belajar dengan pikiran mereka. Tidak ada cara yang satu cocok untuk semua. Dalam penyembah dan bersahabat dengan Tuhan, satu hal yang pasti adalah Anda tidak membawa kemuliaan kepada Tuhan dengan cara menjadi orang lain yang tidak Tuhan rancang untuk Anda. Tuhan menghendaki Anda menjadi diri sendiri. Itulah orang yang dicari Tuhan, mereka yang dengan sederhana dan jujur menjadi diri sendiri di hadapannya dalam penyembahan mereka. 3. Tuhan senang bila penyembahan kita dilakukan dengan segenap akal budi. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Dan itu diulang 4 kali dalam perjanjian baru. Tuhan tidak senang dengan nyanyian asal bunyi, doa-doa klis yang rutin, atau seruan spontan. Puji Tuhan yang sembarangan karena kita tidak dapat memikirkan hal lain untuk diucapkan saat itu. Kalau penyembahan dilakukan asal-asalan, itu tidak berarti Anda harus melibatkan akal budi Anda. Yesus menyebut penyembahan tanpa akal budi sebagai pengulangan yang sia-sia. Bahkan istilah Alkitabiah dapat menjadi klis yang membosankan karena terlalu sering dipakai. Memang lebih mudah mempersembahkan klis dalam penyembahan dibandingkan berupaya untuk menghormati Tuhan dengan kata dan cara yang segar. Karena itu saya mendorong Anda untuk membaca firman dengan terjemahan dalam frase yang berbeda-beda. Itu akan memperluas ekspresi penyembahan Anda. Cobalah memuji Tuhan tanpa memakai kata puji, haleluya, terima kasih, atau amin. Sebagai ganti mengatakan, kami ingin memujimu. Buatlah sebuah daftar sinonim dan pakailah kata-kata yang segar seperti mengagumi, menghormati, menghargai, dan meninggikan. Juga berikanlah sesuatu yang spesifik. Jika ada seseorang yang mendekati Anda dan berkata, aku memujimu 10 kali. Mungkin Anda berpikir, untuk apa? Mungkin Anda lebih menghargai 2 pujian yang spesifik daripada 20 yang umum. Begitu juga Tuhan. Sebuah ide lain adalah membuat daftar nama-nama Tuhan yang berbeda dan memusatkan perhatian padanya. Nama Tuhan bukan tidak ada artinya. Nama itu menunjukkan berbagai aspek dari karakternya. Dalam perjanjian lama, Tuhan perlahan-lahan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dengan memperkenalkan nama-nama baru untuk dirinya sendiri. Dan ia memerintahkan kita untuk memuji namanya. Tuhan mau agar ibadah penyembahan kita juga menggunakan akal budi. Paulus memakai 1 bab untuk berbicara tentang hal ini dalam 1 Korintus 14 dan menyimpulkan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Berkaitan dengan hal ini, Tuhan memerintahkan agar kebaktian penyembahan kita dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak percaya ketika mereka ada di tengah kita. Paulus berkata, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Atau pengucapan syukurmu bukanlah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Bersikap peka terhadap orang yang tidak percaya yang mengunjungi kebaktian penyembahan Anda adalah perintah yang alkitabiah. Jika kita mengabaikan perintah ini, akan sama dengan tidak taat dan tidak mengasihi. Untuk
Penjelasan yang lengkap tentang hal ini bukalah bab tentang penyembahan dapat menjadi kesaksian dalam buku The Purpose Driven Church. 4. Tuhan senang jika penyembahan kita praktis. Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa Tuhan menghendaki tubuh Anda? Mengapa Ia tidak berkata, persembahkanlah rohmu? Karena tanpa tubuh Anda tidak dapat melakukan apapun di planet ini. Dalam kekekalan, Anda akan menerima tubuh baru yang lebih baik. Tetapi di bumi ini, Tuhan berkata, berikanlah kepadaku apa yang ada padamu. Ia hanya bersikap praktis tentang penyembahan. Anda mungkin pernah mendengar orang berkata, saya tidak dapat datang ke kebaktian nanti malam, tetapi saya akan bersama Anda dalam roh. Tahukah Anda apa arti perkataan itu? Tidak ada. Itu tidak berharga. Selama Anda ada di bumi, roh Anda hanya dapat berada dalam tubuh Anda. Jika tubuh Anda tidak ada di sana, roh Anda juga tidak. Dalam penyembahan, kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kita biasanya mengasosiasikan konsep persembahan dengan sesuatu yang mati. Tetapi Tuhan menghendaki Anda menjadi persembahan yang hidup. Ia ingin Anda hidup untuknya. Tetapi masalahnya dengan persembahan yang hidup adalah bahwa itu dapat merangkak keluar altar. Dan kita sering melakukannya. Kita menyanyi Laskar Kristen Maju pada hari Minggu, kemudian membolos tanpa izin pada hari Senin. Dalam perjanjian lama, Tuhan menyukai banyak kurban penyembahan karena semua itu menunjukkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang, Tuhan menyukai berbagai kurban penyembahan, ucapan syukur, pujian, kerendahan hati, pertobatan, persembahan uang, doa, melayani orang lain, dan berbagi dengan yang membutuhkan. Penyembahan yang sejati mahal harganya. Daud mengetahuinya dan berkata, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku kurban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Satu hal yang harus kita bayarkan dalam penyembahan adalah pementingan diri kita. Anda tidak dapat meninggalkan Tuhan dan diri sendiri pada waktu yang sama. Anda tidak menyembah untuk dilihat orang lain atau untuk menyenangkan diri sendiri. Anda dengan sadar menggeser fokus itu dari diri sendiri. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, Ia menunjukkan bahwa penyembahan membutuhkan usaha dan energi. Itu tidak selalu mudah dan nyaman. Bahkan kadang-kadang penyembahan hanyalah tindakan dari kemauan, pengorbanan yang bersifat sukarela. Penyembahan pasif adalah sesuatu yang bertentangan. Jika Anda menyembah Tuhan walaupun merasa tidak ingin, ketika Anda bangun dari tempat tidur untuk menyembah walau Anda lelah, atau ketika Anda membantu orang lain walaupun Anda keletihan, Anda mempersembahkan kurban penyembahan kepada Tuhan, itu menyenangkan Dia. Matt Ritman, seorang pemimpin pujian di Inggris, menceritakan bagaimana gembalanya mengajarkan jemaat arti penyembahan yang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa penyembahan sebenarnya lebih dari sekedar musik. Ia menghentikan semua nyanyian dalam kebaktian untuk sementara waktu selama mereka belajar menyembah dengan cara lain. Pada akhir periode itu, Matt menulis lagu klasik berjudul Heart of Worship. Aku akan bawa lebih dari sebuah lagu untukmu, karena lagu sendiri bukanlah yang kau minta. Engkau mencari yang lebih dalam. Melalui apa yang kelihatan, engkau melihat ke dalam hatiku. Inti dari penyembahan adalah masalah hati. Hari ke-13 merenungkan tujuanku.
Pokok renungan, Tuhan menginginkan diriku seutuhnya. Ayat hafalan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Pertanyaan untuk direnungkan, mana yang lebih menyenangkan Tuhan sekarang? Penyembahanku yang umum atau penyembahan pribadiku? Apakah yang akan kulakukan? Puji Tuhan, haleluya.